Salus Populi Suprema Lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Berdasar pendapat tersebutlah, di sini kami menolak adanya mosi pelarangan batu bara sebagai bahan baku utama pembangkit listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati hukum yang bermartabat, perkenalkan saya Belinda Putri Herawati sebagai pembicara 1 ditemani oleh kedua rekan saya, Amia Eka sebagai pembicara 2 dan Kevin Arya sebagai pembicara 3 yang pada perdebatan kali ini berdiri pada tataran kontra terhadap mosi pelarangan batu bara sebagai bahan baku utama pembangkit listrik, di mana jelas tujuan kami menolak mosi ini adalah pemanfaatan sumber daya alam yang optimal diikuti oleh peningkatan kualitas ekonomi tanpa mengesampingkan kepentingan lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009, batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan, dan pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik. Menurut Faisal Basri, peneliti senior Institute for Development of Economic Finance, Indonesia merupakan salah satu penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Maka, tidak heran jika batu bara dimanfaatkan semaksimal mungkin, di mana salah satu manfaat dari batu bara adalah sebagai pembangkit listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cadangan batu bara di Indonesia saat ini masih sangat melimpah, yakni sebesar 32,3 miliar ton. Melihat dari jumlah tersebut, maka pemerintah menjadikan batu bara sebagai sumber utama pembangkit listrik di Indonesia. Ada 3 hal yang melandasi argumen kami. Secara filosofis, sesuai dengan cita-cita bangsa alinea keempat pembukaan UUD 45, yakni memajukan kesejahteraan umum, dengan adanya pelarangan pemanfaatan batu bara sebagai sumber utama pembangkit listrik akan mengancam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini akan mengancam cita-cita bangsa yang tercantum pada alinea keempat. Secara yuridis, sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 45, termuat bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan rakyat. Potensi batu bara yang ada mesti kita maksimalkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Secara sosiologis, data dari perusahaan listrik negara, saat ini batu bara telah menopang kebutuhan listrik sebesar 61% masyarakat Indonesia. Apabila kita melakukan pelarangan terhadap penggunaan batu bara, maka sumber daya seperti apa yang dapat dijaminkan untuk menopang kebutuhan listrik masyarakat, Dewan Juri yang terhormat? Oleh karena itu, apabila dilakukan pelarangan batu bara sebagai bahan utama pembangkit listrik, hal ini akan mengancam pemenuhan kebutuhan pasokan listrik masyarakat, yang akan mengancam pula kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan penyampaian argumentasi akan disampaikan oleh pembicara kedua kami, serta solusi dan mekanisme yang solutif akan disampaikan pembicara ketiga kami. Sekian dan terima kasih. Lay salute to people as La Supreme Lord. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang saya hormati, serta rekan-rekan terbatas yang saya banggakan, di sini izinkanlah saya, Amia Eka Putri, sebagai pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumen-argumen dari tim kami dengan mosi pada kali ini, yaitu pelarangan penggunaan batu bara sebagai sumber utama pembangkit listrik. Dewan Juri yang saya hormati, di sini saya memiliki 3 pokok argumen, di mana yang pertama adalah argumen faktor urgency, yang kedua adalah faktor ekonomi, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Dewan Juri yang agung dan arif bijaksana, di sini izinkanlah saya untuk menyampaikan argumen pertama dari tim kami, yaitu faktor urgency. Dewan Juri yang saya hormati, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Seiring pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan akan energi listrik juga terus meningkat. Menteri ESDM ke-20 Ignatius Jonan mengatakan konsumsi listrik Indonesia terus meningkat dalam 5 tahun. Sejak 2014 sebesar 878 kWh per kapita dan 2018 sebesar 1064 kWh per kapita. Maka dari itu diperlukan suatu sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik tersebut dalam jangka panjang. Sampai saat ini, batu bara masih menjadi sumber utama yang diandalkan. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara produsen batu bara terbesar dan jumlah persediaannya diperkirakan masih cukup untuk 230 bahkan 300 tahun ke depan. Baiklah Dewan Juri yang saya hormati, masuk dalam poin kedua argumen kami, yaitu dari faktor ekonomi. Dari segi ekonomi,
Domestic Market Obligation atau yang kita kenal dengan DMO telah memastikan bahwa kebutuhan pasokan batu bara dalam negeri dengan harga yang murah dan akan terpenuhi sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Salah satu poin yang diatur dalam regulasi tersebut adalah harga jual batu bara untuk penyediaan listrik ditetapkan sebesar 70 US dollar per metrik ton. Kebijakan tersebut untuk menjaga BBM listrik tetap terkendali agar pemerintah tidak perlu menaikkan harga jual listrik kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar BBM dan gas, seluruh komponen biaya yang diperlukan untuk operasi pembangkit PLTU pada 2019 tercatat lebih rendah. Biaya energi primer atau bahan bakar misalnya. Rata-rata biaya yang diperlukan untuk memproduksi listrik dari batu bara adalah 445,85 per kWh. Sedangkan rata-rata biaya bahan bakar untuk memproduksi listrik dari BBM dan gas pada tahun yang sama masing-masing 2.454,32 per kWh dan 1.908,93 per kWh. Hal ini tentu berpengaruh terhadap harga listrik Indonesia. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi mengatakan, tarif listrik yang ditetapkan pemerintah sejak tahun 2017 sebesar 1.467 per kWh. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Pemerintah Thailand mematok harga listrik sebesar 1.789 per kWh, Filipina sebesar 2.424, dan Vietnam sebesar 1.581. Tarif Indonesia senilai 10 sen US dollar per kWh berada di urutan ke-9 termurah di dunia. Maka dari itu, pada intinya adalah penggunaan batu bara sebagai pembangkit listrik merupakan faktor yang mempengaruhi murahnya biaya listrik di Indonesia. Dewan juri yang saya hormati, faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kami dari tim kontra tidak menyangkal bahwa penggunaan batu bara akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan karena kandungan sulfur, nitrogen, dan abu dalam jumlah besar sehingga gas buang hasil pembakaran menghasilkan polutan gas asam seperti SO2, NOx, dan CO2 serta abu terbang. Guna menanggapi permasalahan tersebut, aktivitas riset dalam PLTU batubara saat ini telah melahirkan konsep baru. Integrated Gasification Combined Cycle atau IGCC merupakan teknologi batubara bersih yang menerapkan siklus kombinasi gasifikasi batubara. Integrasi yang menggunakan turbin dan gas uap sebagai pembangkitnya akan menghasilkan suatu energi yang lebih rendah dengan merkuri dan gas emisi yang lebih rendah tentunya daripada jika menggunakan gas ataupun jika menggunakan BBM dengan teknologi yang konvensional. Maka dari itu, cuan-cuan yang terhormat, kami tetap berpegang teguh pada argumen kami di mana kami tetap menolak adanya pelanggaran penggunaan batu bara sebagai pembangkit listrik. Terima kasih. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dalam konteks perdebatan kali ini, sungguh sangat ironi apabila diberlakukannya pelarangan penggunaan batu bara sebagai sumber utama pembangkit listrik. Padahal, hal tersebut memiliki potensi yang sangat besar dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang bermartabat. Saya, Kevin Arya Muhammad selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan menyampaikan argumentasi mengenai mosi pelarangan penggunaan batu bara sebagai sumber utama pembangkit listrik. Dewan juri yang terhormat, memasuki argumentasi pokok kami yang pertama adalah keuntungan penggunaan batu bara sebagai sumber utama pembangkit listrik di Indonesia. Nyatanya, batu bara memiliki beberapa keuntungan dalam penggunaannya. Yang pertama adalah pada faktor ekonomi. Hal ini dibuktikan oleh harga listrik yang dihasilkan oleh batu bara jauh lebih murah dibanding dengan energi lainnya. Karena menurut salah satu Direktur PLN Region Jawa Barat yakni Bapak Haryanto WS menyatakan bahwasannya harga listrik yang dihasilkan oleh batu bara hanya memakan biaya sebesar Rp680 per kWh, sedangkan tenaga angin memakan biaya sebesar Rp796 per kWh dan panas bumi yang memakan biaya sebesar Rp1.024 per kWh dan juga tenaga surya yang memakan biaya sebesar Rp1.209 per kWh.
Selain itu, harga instalasi awal yang jauh lebih murah juga menjadi salah satu keuntungan ekonomis dari penggunaan batu bara. Kemudian, menurut perbandingan tersebut, hal ini membuktikan bahwasannya penggunaan batu bara jauh lebih ekonomis dibanding dengan energi lainnya. Faktor yang kedua adalah faktor ketersediaannya, karena pada dasarnya Indonesia adalah salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Bahkan, Indonesia menduduki posisi kelima sebagai negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Faktor ketiga adalah faktor keefektivitasannya, karena pada dasarnya mekanisme penyimpanan dan penyebarannya kepada masyarakat jauh lebih mudah dan lebih efektif. Kemudian adalah faktor yang keempat, faktor alam, karena pada dasarnya penggunaan energi batu bara tidaklah memiliki ketergantungan terhadap kondisi alam maupun kondisi geografis. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat memasuki argumentasi pokok kami yang kedua adalah teknologi ramah lingkungan guna mengatasi problematika lingkungan yang ditimbulkan. Tak bisa dipungkiri bahwasannya penggunaan batu bara sebagai sumber utama pembangkit listrik memanglah memiliki efek samping yang kurang baik bagi lingkungan. Akan tetapi, dengan adanya teknologi Clean Coal Technology atau CCT, yaitu berupa Ultra Supercritical atau USC dan juga Integrated Gasification Combined Cycle atau IGCC, hal tersebut pun dapat diminimalisir. Hal ini juga diamini pula oleh Menteri ESDM yakni Bapak Arifin Tasrif yang mengatakan bahwasannya penerapan teknologi ramah lingkungan dapat meningkatkan efisiensi proses pembangkitan listrik bertenaga batu bara. Misalnya dengan penggunaan teknologi ultra supercritical yang mampu meningkatkan efisiensi sebesar 40%. Kemudian, sejauh ini penerapan teknologi ramah lingkungan sudah diterapkan di beberapa PLTU di Indonesia. Di antaranya adalah PLTU Adipala, PLTU Paiton 3, PLTU Jawa 7, dan juga PLTU Jawa 8. Kemudian, pemerintah pun juga sudah berencana untuk meningkatkan dan mengembangkan teknologi tersebut pada 9 lokasi di Pulau Jawa dengan kapasitas sebesar 10.139 MW. Maka dari itu, teknologi ramah lingkungan ini mampu mengatasi problematika lingkungan yang ditimbulkan, sehingga kita dapat memanfaatkan batu bara secara maksimal tanpa mengesampingkan kepentingan lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya penggunaan batu bara sebagai sumber utama pembangkit listrik di Indonesia sudahlah menjadi yang utama. Akan tetapi, kami pun masih mengamini bahwa masih adanya sedikit kekurangan. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra pun hadir dengan solusi dan mekanisme yang solutif. Yang pertama adalah pengoptimalan teknologi ramah lingkungan berupa USC dan IGCC di setiap PLTU batubara yang ada di Indonesia. Kemudian adalah penguatan tata aturan mengenai pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu berupa pelaksanaan AMDAL yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat, dan juga Satgas Perlindungan Lingkungan Hidup agar aspek perlindungan lingkungan hidup tidak diabaikan. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan, dengan ini kami menyatakan tujuan utama kami adalah mengoptimalkan sumber daya alam diikuti oleh peningkatan kualitas ekonomi tanpa mengesampingkan kepentingan lingkungan. Hingga detik perdebatan kali ini, kami masih menolak adanya mosi pelarangan penggunaan batu bara sebagai sumber utama pembangkit listrik. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati, saya Birinda Putri Herawati selaku pembicara pertama dari tim kontra akan membuatkan kesimpulan pada mosi debat kali ini. Dewan Juri yang terhormat, terdapat suatu kesalahan fatal ketika mengambil langkah untuk melakukan pelarangan terhadap penggunaan batu bara sebagai sumber utama pembangkit listrik. Karena seperti yang kita tahu bahwa pada saat ini batu bara adalah sumber listrik utama di Indonesia, di mana lebih dari separuh masyarakat Indonesia bergantung pada listrik dengan sumber daya batu bara ini. Pun di Indonesia, batu bara juga memiliki cadangan yang melimpah. Maka sungguh disayangkan apabila batu bara ini tidak dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat dan malah melakukan pelarangan terhadapnya. Di sisi lain, batu bara juga memiliki dampak ekonomi yang dapat memajukan perekonomian bangsa. Dewan Juri yang terhormat, lalu seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan konsumsi listrik di Indonesia pun juga meningkat. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan sumber daya utama yang dapat diandalkan, yang dalam hal ini jelas seperti yang sudah disampaikan bicara sebelumnya, bahwa batu bara merupakan sumber utama listrik yang dapat diandalkan. Dewan Juri yang terhormat, dan apabila masih terdapat kekhawatiran terhadap efek samping dari batu bara terhadap lingkungan, maka kami pun telah membawakan solusinya. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara ketiga kami, bahwa CCT atau Clean Coal Technology adalah jawaban dari kekhawatiran tersebut. Dewan Juri yang terhormat,
Selain itu, kami juga menawarkan solusi, yakni yang pertama pengoptimalan teknologi batubara ramah lingkungan di setiap PLTU batubara di seluruh Indonesia, dan yang kedua penegasan peraturan yang ada mengenai pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dibarengi pelaksanaan AMDAL yang lebih matang agar tidak merugikan di berbagai sisi. Maka dari itu, di sini kami menekankan untuk tetap menolak mosi pelarangan penggunaan batubara sebagai sumber utama pembangkit listrik. Sekian dan terima kasih.